Feren. Ya udah, ayo kita bantuin. Kak udah. Kau udah. Ih, kamu apaan sih? Kak, maafin aku. Kak, aku minta maaf. Apaan sih kesini? Mbak. Kak, aku minta maaf. Maaf soalnya Kamu udah kurang ajar ya sama aku. Hah? Kamu tuh dari kecil udah aku didik. Aku minta maaf. Kamu sadar gak sih? Eh. Apa yang kamu lakuin? Hah? Fani, sabar dong. Itu kan adik kamu. Kamu itu yang gini sih sama adeknya. Aduh, udah deh, mendingan ya kita sampai di Bos, sini aja kenapa? kayaknya. Aku nggak mau nih ribut di depan rumah aku juga, tetangga juga lihat nggak enak akunya. Jadi itu cincinnya kamu simpan aja. Aku nggak mau lanjutin lagi. Cuma segitu. Gitu sih, Vin? Hah? Iya, aku nggak mau. Itu sih lo, apa adik gue? Kamu jahat banget sih. Lu katanya serius cuman kayak gini aja lu nyerah. Ya gue udah nggak bisa, gue udah pusing banget. Cukup Gue juga ya. nggak dapet restu dari kakaknya. Gue berantem tadi segala macem. Gue udah ngomong tapi tetap nggak bisa. Ya sebenarnya kalian tuh Mbak Fani ini di sini ngapain? Dia tadi ngomel-ngomel sama gue. Dia bilang suruh jauhin si Feren. Tapi gue bilang gue sayang sama dia. Lah Tapi tetap dia nggak ada izin sedikit pun buat gue terus sama dia. Udah ya, pokoknya lu jauhin adik gue. Tapi aku sayang sama. Udah, ya. Ayo. Kalau emang mau perjuangin kenapa lo ngomong? Udahlah, cowok kayak gitu tuh nggak penting tau. Jangan kasar dong, Mbak. Udah. Mbak, jangan kasar sama Ini adik. adik aku ya. Kamu Iya, diam tapi ya. Kamu diam. Iya, tapi jangan Gak kasar. ada urusannya sama kamu. Ini kok, ini gak kasihan sama adenya. Udah. Kamu Aku sayang sama kamu. Dia perjuangin lo sampai kemana-mana loh. Fani, Ya tapi gue nggak dapet restu dari kakaknya. Mau gimana? udah lagi? kalian Gua stop nggak dah. bisa. Kalian pulang. lu kenapa jadi ngusir kita? Lo gak kasih. Udah, kamu cuma segini doang. Astagfirullahaladzim. Udah cukup deh. Kamu tuh udah bilang Sebelumnya gue minta maaf banget. Loh, Restu dari kakaknya. Tin. Sumpah gue lagi. Lo laki macem apa kok tiba-tiba ninggalin gini sih? Lu katanya sih cuma kayak gini aja. Aneh banget sih. Tin, Tin. udah masuk. Kok gitu sih? Kamu ikutin kata-kata kakak dong. Feren, Kan bisa diobrolin. Feren. Feren, lu yakin? Lu gak mau ikut sama kita? Fania, obrolin bentar kan bisa. Udah deh kalian jangan ganggu tangan. Ya tapi kasihan Feren, kita ngobrol Feren. baik-baik, Feren. Apa susahnya sih Ini ngasih Feren restu? ikut kita aja deh. Putus juga. Ya putus. Aku tuh nggak baik adik aku. Oke? Lo lihat tadi lo bahagia nggak kayak gini caranya? Egois banget sih jadi kakak. Lu gak usah ngajarin gue. Ya bukan ngajarin tapi jangan egois dong jadi kakak. Astagfirullahaladzim. Mas Bas, ayo kita balik kantor ya. Yuk, udah dikabarin belum? Udah ini. Udah kok, dia udah kelar kuliahnya. Nah itu dia tuh. Oh iya itu. Makanya banyak pikiran banget ya. Iya, ya gimana? Dia juga sampai udah putus kan sama pacarnya. Iya. Lama sih. Kasian banget sih. Feren, ayo masuk dulu. Halo Feren. Gimana Feren? Aku minta maaf banget. Aku benar-benar minta maaf waktu itu aku belum sempat pamit sama kakak. Dan aku nggak tahu kalau kejadiannya bakal kayak gitu. Aku nggak tahu kalau kakakku bakal semarah itu. Dan
kakakku belum pulang. Nggak pulang. Kamu udah coba telepon atau hubungi gitu? Udah, cuman dia reject terus. Aku kehilangan banget jejak kakakku kemana, aku nggak tahu. Aku udah hubungin ke kantornya dan kantornya bilang katanya kakakku minta cuti. Feren, maaf nih, mau nyinggung tentang Alvin yang kemarin gimana? Udah baik-baik Feren sekarang? Sih, aku nggak tahu. Aku nggak nyangka kalau Alvin bakal mutusin aku. Dan setelah bertahun-tahun dia tega ngeudahin semuanya gitu aja. Aku nggak tahu. Aku bener-bener nggak nyangka ternyata dia nggak berjuangin aku. Padahal aku udah mati-matian ngeyakinin kakak aku buat nanti setelah aku lulus aku nikah sama dia. Padahal dia udah janji mau nikahin aku. Nggak nyangka banget. Kak, kayaknya kita harus ke rumah Alvin deh. Aku mau minta maaf. Aku bener-bener nggak mau pisah sama dia. Kamu yakin mau minta maaf sama Alvin? Loh, Aku bener-bener nggak mungkin lah aku ngerelain hubungan aku yang udah lama banget, yang udah aku perjuangin dari awal. Sirna gitu aja aku nggak mau, aku nggak rela banget, aku nggak rela. bukan gitu maksudnya Feren. Ini kan Feren juga habis baru aja kan, belum lama kan. Takutnya nanti kalau kesana malah yang ada emosi. Kayaknya ngomongin Alvin, si siapa kakaknya Feren? Fania. Iya kakaknya Feren kan, si Fania itu kan. Oh si Alvin tuh naik mobilnya Fania deh. Maksudnya? Masa sih? Gue lihat nih, ntar gue Lu riwayat. rekam, coba lihat. Yang waktu itu kan? Coba. Yang waktu kita pulang dari kafe. Iya, yang lu balik dari kafe. Platnya sama, plat mobil kakak lu ini bukan? Iya ini mobil kakakku. Ya ampun kok. Berarti Alvin Kok bukan Alvin naik bisa? taksi online. Berarti itu kakak. Atau kita tanya aja deh ke Alvin. Mungkin Alvin tahu kakak aku kemana. Ya harusnya tahu. Yaudah mending kita langsung aja ke rumahnya Alvin. Kok itu mobil kakak aku sih? Dia habis jemput siapa? Loh, kok dari ini perumahannya sih ya? Alvin. Iya makanya aku bingung banget dia habis jemput siapa. Ini aja deh, dikejar dulu deh. Aneh. Ikutin aja deh mas. Mobil itu Mas Bas, yang depan itu ya. Aneh nih masalahnya. Nggak mungkin kan, kakak kamu kan benci banget sama Alvin kan? Nggak mungkin juga kan dia datang ke rumah Alvin. Iya. Kakak kamu mau makan, iya di tempatnya begini pasti makan. Itu itu cowoknya siapa sih? Tuh kan benar. Itu Alvin. Itu Alvin. Lampu. Kamu kok malah sebentar. Kok rapi banget dandanannya? Pak. Hah? Mereka kok gandengan sih? Tuh kan benar. Ternyata Kak Fania jemput Alvin. Feren. Aneh sih. Kakak kamu kok kayaknya akrab banget sama si Alvin? Aku juga nggak ngerti. Aku Aneh. seneng sih mereka akrab, tapi kayaknya Tuh. akrabnya aneh. Itu sih nggak akrab ya, menurut gue itu sih mesra. Kok makin aneh ya? Udah akrab Curiga banget deh. gitu.
curiga deh. Kenapa harus duduk sebelahan sih? Aku juga gak ngerti. Aku curiga deh. Gue yakin nih ada yang nggak beres nih. Tuh, kan? What? Kok apaan? Coba Bener, dipegang kan? tangannya. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Loh kok gitu banget sih Alvin? Ya Allah. Nia juga nggak mikir itu kan pacar adeknya. Salah Apa coba? sama suami lagi. Jadi Kak Fania ngelarang aku nikah sama Alvin karena mereka punya hubungan. Mungkin benar kata kamu sih. Kayak aku nggak bisa deh. Bentar dulu, Feren, bentar dulu. Mau sampai kapan? Mau sampai Yo. Iya. Feren. kakak tuh apa sih? Ya kakak maksudnya apa sini? Ngapain di sini, bro? Sini aku mau ngomong sama kamu. Sini aku mau ngomong sama kamu. Tunggu, ini tuh nggak seperti apa yang kamu lihat. Mau jelasin sekarang ke dia. Gimana sih? Mau jelasin ke dia. Ini nggak seperti apa yang lu lihat. Jelasin sekarang ke adik aku. Tadi kamu rayu-rayu aku. Gimana sih? Ya, tunggu. Apa sih maksud kakak? Maksud kakak apa? Iya, oke. Gua Apa? Aku ini kakak kamu ya. Jadi jelasin dong udah. Kok jadi cowok malah diem aja lagi. Iya, gua bakalan jelasin, tapi tunggu dulu. Kalian jangan berantem dulu. Gimana gua mau jelasin? Kamu jelasin sekarang sama adik aku. udah. Tadi kamu ngomong apa sama aku? Ya udah. Tunggu. Sebenarnya aku bisa jelasin sama kamu. Sebenarnya gua memang ada hubungan sama Ih, jahat banget. Gak bisa-bisanya ya jadi cowok, pacarin adeknya terus pacarin kakaknya. Enggak, bukan begitu. Gua memang sebelumnya udah ada hubungan sama dia. Ya terus maksud lo apaan? Maksud lo apaan? Lo janji mau ngelamar gue. Iya, aku tahu, tapi aku nggak bisa. Kamu tuh terlalu. Apa mana janji? Udah Feren. Udah. Kamu tuh masih terlalu anak kecil banget. Kamu belum dewasa. Kamu masih kurang. Terus ngapain? Lo pikir lo dewasa? Dengan ngakuin ini lo pikir lo dewasa? Cowok macam apa sih? Udah kakak. Dan kakak. Bukan nggak kamu aja yang mau nikah. Aku juga butuh kebahagiaan. Jadi kebahagiaan kakak ngerebut kebahagiaan aku. Aku tahu kakak sayang sama Alvin, tapi gak gini caranya kakak bisa ngomong sama aku. Kakak tahu dia pacar aku. Kakak sayang sama Alvin deh. Kakak mohon. Restuin kakak sama Alvin. Karena kakak butuh kebahagiaan. Karena kakak sadar mengejar karir itu udah cukup buat kakak. Kakak kesepian deh. Aku sayang sama Alvin, tapi aku lebih sayang sama kakak. Dan kamu, tolong kamu jangan pernah kecewain kakak aku kayak kamu ngecewain aku. Aku janji bakalan jagain kakak kamu. Dan aku minta sama kamu, tolong restuin hubungan kita berdua. Karena aku juga sayang sama kakak kamu. Aku bakalan jaga dia seperti aku jaga kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah
yang sudah mengatur alam ini begitu teratur. Oleh karena itu Allah adalah Al-Mudabbir yang mengatur semua alam ini sehingga kemudian berjalan. Bahkan bintang-bintang dan satelit dan sebagainya berjalan pada orbitnya. Ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita sanjungkan hanya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pula yang mengatur rezeki manusia, jodoh manusia. Sakiyun am sa'id, seorang itu akan menjadi seorang yang berbahagia atau menjadi seorang yang menderita. Allah juga yang sudah menetapkan itu. Nah, dalam hal ini terutama di dalam perjodohan dan pernikahan, saya ingin mengkoreksi ada satu kalimat yang sering orang ucapkan, sebelum janur kuning berdiri, maka seorang bisa saja mengambil pasangan hidup yang sebenarnya itu adalah sudah menjadi pasangan hidup orang lain. Di sini padahal ada pesan dari Nabi SAW, ada larangan tidak boleh seseorang melamar. Melamar siapa? Melamar orang yang sudah dilamar oleh saudaranya sendiri. Nah, ini adalah merupakan larangan dan ini adalah merupakan sesuatu yang haram di dalam agama Allah. Apabila seseorang sudah meminang orang, maka tertutup sudah untuk orang lain sampai kemudian orang yang meminang itu membenarkan dengan pernikahan, atau mungkin kalau memang terjadi ketidakcocokan kemudian mereka berpisah. Dan setelah lepas baru ada kemungkinan orang lain bisa masuk meminang dan kemudian bisa menjalin hubungan yang lebih intens dan kemudian bahkan bisa menjadi atau berlangsung kepada pernikahan. Nah, kemudian dalam tayangan tadi juga di samping ya karena satu hal seorang kemudian mengambil calon suami dari saudaranya sendiri, di dalam hal ini sebenarnya ini adalah merupakan sesuatu yang tadi saya sudah sebut merupakan sesuatu yang menyimpang. Namun sangat luar biasa saudaranya kemudian dia mengikhlaskan, dia legowo, dia kemudian yakin bahwa sesungguhnya tidak akan seseorang menikah kecuali dengan jodohnya. Tidak akan seseorang kemudian mendapatkan rezeki kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan seperti ini pasti bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah, dan bukan tidak mungkin akan kemudian mendatangkan pasangan hidup buat dirinya yang lebih baik, yang lebih cocok, yang lebih pas, yang lebih soleh, yang membawa keluarganya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu saja saudaraku, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.